Oke, jadi guys, Homo economicus neoliberal adalah konsep yang merujuk pada tipe subjektivitas manusia. Konsep ini berkembang dari pemikiran liberalisme klasik dan bertransformasi menjadi lebih kompleks dalam kerangka neoliberal. Dalam era media baru, Homo economicus neoliberal mengalami dramatisasi identitasnya, di mana individu tidak hanya terlibat dalam ekonomi, tetapi juga dalam penciptaan citra diri melalui platform digital nih. Nah, proses ini kemudian menciptakan kelas dramatis. Pemikiran ekonomi dari Adam Smith hingga saat ini mencerminkan transisi dari ekonomi klasik menuju neoliberal. Nah, Adam Smith dalam karyanya The World of Nations 1776 memperkenalkan konsep pasar bebas dengan tangan tak terlihat yang mengatur ekonomi. Ia melihat individu sebagai makhluk rasional yang berkontribusi pada kesejahteraan umum melalui aktivitas ekonominya. Teman-teman, seiring berjalannya waktu, pemikiran ini berevolusi. Pada abad ke-20, terutama pasca Perang Dunia Kedua, muncullah kritik terhadap model Homo economicus yang terlalu menyederhanakan perilaku manusia. Namun dengan kebangkitan neoliberalisme pada akhir abad ke-20, konsep Homo economicus kembali ditegaskan sebagai pusat dari teori ekonomi modern. Nah, neoliberalisme menekankan kebebasan individu dan pasar adalah kunci untuk mencapai efisiensi ekonomi dan pertumbuhan. Gitu teman-teman. Dalam kerangka ekonomi politik global, genealogi meneliti asal-usul konsep atau praktik ekonomi tanpa memandangnya sebagai sesuatu yang alamiah atau absolut. Misalnya konsep seperti pasar bebas atau nilai uang dilihat sebagai hasil dari proses historis yang kompleks, bukan sesuatu yang tak terelakkan. Untuk membongkar sejarah kontinuitas, genealogi menekankan bahwa perkembangan ekonomi tidak selalu berjalan secara linear dan progresif. Sebaliknya ada lompatan diskontinuitas, bahkan kemunduran dalam perjalanan sejarah ekonomi. Nah guys, ini part terakhir. Sejak abad ke-16 hingga saat ini telah mengalami berbagai retakan dan perubahan yang signifikan, dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, teknologi, serta perkembangan ilmu ekonomi itu sendiri. Ada beberapa garis besar peristiwa penting dan retakan dalam sejarah ekonomi yang akan saya rangkum sesingkat-singkat mungkin. Yang pertama, awal kapitalisme abad ke-16 ditandai oleh kebangkitan kapitalisme awal yang diperkuat oleh ekspansi perdagangan global, terutama melalui kolonialisme dan eksplorasi. Nah, yang kedua, revolusi industri dan kapitalisme abad ke-18 dan 19 yang memunculkan revolusi industri itu sendiri sekitar tahun 1760 sampai 1840. Yang berikut ada depresi hebat dan krisis ekonomi global sekitar 1930-an. Nah, depresi hebat 1929 sampai 39. Runtuhnya pasar Amerika pada tahun 1929 yang mengakibatkan depresi hebat yang mengguncang seluruh dunia. Produksi industri turun drastis, pengangguran melonjak dan ekonomi global memasuki fase deflasi yang parah. Jadi teman-teman, kesimpulannya ada retakan sejarah dalam relasi kuasa pada Homo economicus neoliberal dari abad 16 hingga 1970. Bye-bye.